غرباء 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 غرباء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin di mana saja berada, kita akan lanjutkan kajian kita membahas hadis-hadis yang terkandung dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk pada hadis nomor 4, bab pertama, babul ikhlas wa ihdarin niyah fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal al barizah wal khafiyah. Bab tentang ikhlas dan bagaimana kita menghadirkan niat dalam seluruh perbuatan dan ucapan yang tampak maupun yang tersembunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala. Dari Abu Abdullah, ya. Abu Abdullah ini kunyah bagi seorang sahabat yang mulia, Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Apa kata dia? Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Dahulu kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Ya, nanti dalam riwayat Bukhari disebutkan dengan jelas bahwa perang tersebut adalah perang Tabuk. Ya. Faqala, maka beliau bersabda, Inna bil Madinati. Ya, ini di tengah perjalanan ya. Ya, maka Rasulullah mengatakan, Inna bil Madinah, sesungguhnya di Madinah sekarang ini, ya, la rijalan masirtum masiran, ada orang-orang masirtum masiran, yang tidaklah kalian menempuh satu perjalanan, wala qata'tum wadiyan, dan tidaklah kalian menempuh, ya, mengarungi lembah wadi, illa kanu ma'akum, kecuali mereka bersama kalian. Ya. Maksudnya bersama kalian nanti disebutkan pahalanya, bersama kalian pahalanya. Habasahumul marad. Kenapa mereka tidak ikut bersama kalian sekarang ini? Karena mereka terhalang oleh sakit. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat disebutkan illa syarakukum fil ajr. Kecuali mereka, ya, sama-sama seperti kalian mendapatkan pahalanya. Rawahu Muslim. Ya, maksudnya adalah Rasulullah mengatakan, dan ini Rasulullah katakan di tengah perjalanan, ya, di dalam perang Tabuk. Ya, perang Tabuk adalah perang yang sangat berat. Ya, jarak perjalanannya sangat jauh di Tabuk. Ya, kalau sekarang Tabuk itu wilayah ujung dari negara Saudi. Dari Madinah kisaran 700-800 km ya, bisa lebih bisa kurang, tapi sekitar itu, sangat jauh. Ya, dan ditempuh saat itu sedang musim panas, jadi sangat panas cuacanya. Ya, sehingga para sahabat pun mempersiapkan jauh-jauh hari. Ya, Rasulullah mempersiapkan peperangan ini jauh-jauh hari dengan memobilisasi dana. Ya, sehingga masing-masing berlomba-lomba untuk bersedekah agar dapat memberangkatkan pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah gitu pasukannya berat, ya, pasukan Romawi yang akan dihadapi. Jadi sebuah perjalanan yang sangat berat. Ya, dalam rangka jihad di jalan Allah, dan sudah barang tentu, ya, langkah-langkahnya, perjalanannya akan dicatat sebagai ibadah yang besar. Ya. Tapi kata Rasulullah, ada orang-orang yang tidak ikut, ya, berangkat berjihad, ya, tidak ikut menempuh perjalanan yang panjang mengarungi lembah. Cuma kata Rasulullah, illa kanu ma'akum, tapi mereka sama-sama bersama kalian. Ya, dijelaskan illa syarakukum fil ajr. Mereka sama seperti kalian dalam pahalanya. Ya, berserikat, ya, pahalanya dengan kalian sama-sama. Ya, kenapa? Karena mereka tidak melakukan hal tersebut bukan karena kemauan mereka, tapi karena udzur. Ya, karena terhalang, yang seandainya tidak ada halangan tersebut, mereka pun akan ikut berangkat bersama pasukan kaum muslimin. Wa rawahul Bukhari, dan dalam riwayat Bukhari, an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, raja'na min ghazwati Tabuk. Ya, kami pulang dari perang Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya, ini dalam perjalanan pulang
boleh jadi Rasul dan para sahabat istirahat di satu tempat. Di saat itu beliau mengatakan, inna aqwaman khalfana bil Madinah. Ada kaum ya di belakang kita di Madinah. Ada kaum, ada orang-orang sekarang ini di Madinah. Masalakna syi'ban wala wadiyan. Tidaklah kita menempuh ya lereng wala wadiyan atau lembah illa wahum ma'ana. Kecuali mereka bersama kita. Orang-orang yang di Madinah tersebut yang tidak ikut pergi berangkat bersama kita dalam perang Tabuk, ya, mereka tidak berjalan seperti kita, ya, tidak mengarungi lereng, melewati lembah, ya, perjalanan yang berat dan sangat panjang, ya, tapi mereka bersama kita. Yang dijelaskan dalam ayat sebelumnya, bersama kita dalam pahalanya. Habasahumul udhur. Ya, mereka terhalang oleh udhur. Ya, karena ada uzur tertentu mereka tidak bisa ikut. Tapi karena ya, niatnya, karena keinginannya tulus bahwa mereka akan berperang, ikut berjihad, walaupun seandainya seandainya mereka tidak ada uzur, maka mereka akan berperang bersama kaum muslimin. Nah, karena itulah mereka mendapatkan pahala walaupun mereka tidak ikut bersama-sama kaum muslimin dalam perjalanan perang Tabuk yang sangat berat tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini pelajaran yang sangat berharga tentang pentingnya niat. Bahwa kalau niat seorang tulus, ya, maka ya, seseorang walaupun ya, dia tidak dapat melakukan sesuatu amal karena uzurnya, maka dia tetap mendapatkan pahala. Jadi di sini ada dua aspek ya. Pertama, niat yang tulus. Kedua, karena uzur. Ya, sebab kalau niatnya nggak tulus, walaupun ada uzur, saya sakit, makanya saya nggak bisa ikut ini dan itu. Padahal kalau seandainya nggak sakit pun dia nggak ikut, gitu ya. Itu nggak dapat. Atau dua kebalikannya, ya, niatnya tulus, ya, pengen ikut, ya, tapi tidak ikut, padahal nggak ada uzur, ya, tidak ada uzur, cuma niat aja gitu ya. Kadang-kadang ada sebagian orang, saya pengen ngaji, tapi nggak ngaji, ya, padahal nggak ada uzur. Lain halnya kalau dia pengen ngaji, ya, cuma ada uzur, maka niatnya dapat, ya, maka dia dapat. Ya. Kemudian juga hadis ini memberikan isyarat agar kita nggak mudah sombong dengan amal yang kita lakukan. Maksudnya apa? Bahwa ternyata ada orang-orang yang walaupun tidak beramal seperti kita, pahalanya akan dia dapatkan juga. Ya, akan dia dapatkan. Dan kemudian kita tidak mudah berburuk sangka kepada saudara kita yang muslim. Ada saudara kita yang muslim tidak melakukan seperti yang kita lakukan. Boleh jadi karena ada uzur mereka. Karena ada uzur mereka yang membuat mereka terhalang melakukan hal tersebut. Yang pahalanya ternyata sama dengan pahala yang kita lakukan. Kemudian hadis ini memberikan isyarat bahwa sebuah amal apabila dilakukan bukan cuma dicatat pahala dari perbuatan amal tersebut, tapi langkah-langkahnya, segala effort, segala sesuatu yang dibutuhkan yang dia lakukan. Mungkin dia berjalan kaki, naik kendaraan, mengeluarkan biaya, beli bensin, semacamnya. Itu semua akan dicatat sebagai bagian dari amal. Masirtum masiron wala qata'tum wadiyan, kata Rasulullah. Ya. Tidaklah kalian menempuh satu perjalanan dan mengarungi lembah kecuali di sana nanti akan Allah berikan pahala. Kemudian ini juga memberikan pelajaran bagi kita untuk berbaik sangka kepada Allah, ya, berbaik sangka kepada Allah. Betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa walaupun kita nggak ikut melakukan amal, ya, tapi karena kita ada uzur, kita bisa berharap berbaik sangka Allah akan memberikan kita amal, memberikan kita pahala. Ya, sepanjang tadi dua hal, niatnya tulus dan kemudian memang ada uzur. Maka kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga memberikan pelajaran bagi kita untuk membiasakan niat-niat baik. Biasakanlah bahwa kita ingin ini, ingin itu, tapi tulus. Sehingga kalaupun suatu saat kita tidak dapat melakukannya, insya Allah akan dicatat sebagai amal kebaikan. Ya, apalagi kalau kita sudah biasa melakukan hal tersebut. Kata para ulama, kalau kita sudah biasa melakukan hal tersebut, namun suatu kali kita terhalang dan kita tulus niat kita bahwa kalau kita tidak terhalang, kalau kita tidak punya uzur, kita akan melakukan hal itu.
maka kita akan dicatat sebagaimana kita melakukan amal tersebut. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba sakit atau dia safar, bepergian, maka amalnya akan dicatat seperti apa yang dikerjakannya ketika dia tidak safar atau bermukim dan ketika dia sehat. Jadi seakan-akan dia melakukan hal yang sama. Ya. Walau saat itu dia melakukannya tidak dalam kondisi yang sempurna. Namanya orang sakit, orang safar, biasanya amalannya serba apa adanya. Tapi dia tetap akan dicatat sempurna. Kenapa? Karena sudah biasa dia melakukan hal itu, yang kalau seandainya tidak ada uzur, dia akan melakukan hal itu sebagaimana biasa dan sempurna. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa kalaupun dia tidak terbiasa melakukan suatu amal, tapi dia niat dan niatnya tulus dan kemudian uzur terhalang, minimal dia dapat pahala niat yang baik. Dapat pahala niat yang baik. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini pelajaran bagi kita untuk selalu menjaga ketulusan niat, keikhlasan niat kita, insya Allah. Ya, walaupun jika suatu kondisi kita uzur dan terhalang dan tidak dapat melaksanakan amal tersebut, pahala kebaikan dari Allah akan terus mengalir bagi kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.